Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Langsung saja bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis ketiga, yaitu keutamaan orang yang berilmu. Identifikasi hadis, ada beberapa hadis mengenai keutamaan orang-orang yang berilmu, tapi saya hanya ambil satu hadis saja dari riwayatnya Abi Umamah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Rawahu At-Tirmidzi. Terjemahan hadisnya dari Abi Umamah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi bersabda, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah bagaikan keutamaanku atas orang yang lebih rendah di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terjemah bahasa Inggrisnya, from Abi Umamah radhiyallahu an, indeed the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the superiority of the learned over the devout worshipper is like my superiority over the most inferior among you. In God that hadis transmitted by Tirmidzi. Mohon maaf kalau semuanya bahasa Inggris saya itu kurang pas, silakan diperbaiki sendiri. Analisis terbawi. Setelah dianalisis, kita akan mengungkap analisis terbawinya. Yang pertama, bahwa Abi Umamah sebagai perawi pertama sudah di tingkat sahabat. Kemudian ada At-Tirmidzi sebagai perawi terakhir yang meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abi Umamah. Abi Umamah adalah nama lengkapnya Abu Umamah Al-Bahili, dan merupakan sahabat terkenal, sahabat dari kaum Ansor, dari golongan Ansor yang paling terkenal waktu di masanya. Ia lahir dari suku Bahilah dengan nama asli Sudai bin Ajlan, dan wafat pada tahun 81 Hijriah, atau ada yang mengatakan 86 Hijriah. Beliau orang pertama yang membawa Islam ke Madinah. Ia belajar Islam dari Rasulullah dan menjalankan apa yang diajarkan padanya dengan penuh kesungguhan. Selain sabar, dia juga dermawan. Kemudian walaupun dia termasuk dari golongan orang-orang yang miskin. Kemudian riwayat hadisnya, ada beberapa riwayat hadis, walaupun tidak sebanyak sahabat Abi Hurairah, kemudian Anas bin Malik, tapi riwayat hadisnya lumayan banyak. Kemudian At-Tirmidzi sebagai perawi terakhir yang meriwayatkan dan menyebarkan hadis ini, nama lengkapnya adalah Abu Isa ibnu Surah, Abu Musa bin Surah bin Musa bin Dahak As-Sulami At-Tirmidzi. Beliau lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 200 Hijriah atau 824 Masehi di daerah Turmuz. Nama Turmuzi dinisbatkan pada sungai, pada nama sungai yang ada di daerah tersebut yang terkenal dengan nama Jaihun. Beliau belajar agama sejak masih muda. Beliau berguru pada syekh, kepada para guru, para ahli hadis.
pencarian ilmunya, perjalanan pencarian ilmunya itu sangat luas sekali. Di antara guru-gurunya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ishaq bin Rahawai, kemudian Abu Daud, Qutaibah dan sebagainya. Kemudian dari ilmu-ilmu yang didapat, terutama dari ilmu riwayat hadisnya itu, beliau riwayatkan lagi atau ajarkan lagi kepada para muridnya. Di antaranya ada Abu Bakar Ahmad bin Ismail Samarkan, Abu Hamid Al-Marwazi, dan Rabi bin Hayyan Al-Bakhili, dan sebagainya dan sebagainya. Adapun karya monumental karya monumental beliau adalah Al-Jami', yang kemudian disebut dengan Sunan At-Tirmidzi. Kemudian ada Al-I'lalul Kabir, At-Tarikh, Az-Zuhd, dan lain-lain. Imam Tirmidzi wafat di tahun 279 Hijriah atau 903 Masehi pada hari Senin tanggal 13 Rajab. Analisis tarbawi. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, kalau dibandingkan dengan ahli ibadah, orang yang selalu beribadah, kata Rasulullah, sama seperti kedudukanku, sama seperti keunggulanku dibandingkan dengan orang yang lebih rendah di antara kalian. Maksudnya seperti ini. Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang berilmu itu, kalau dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, jauh lebih tinggi derajatnya orang yang berilmu. Sama seperti kalau dibandingkan keunggulanku, beliau sebagai nabi, sebagai rasul, orang yang sangat dekat kepada Allah, dibandingkan dengan orang yang terendah di antara kalian dari segi kebaikannya. Dia terendah maksudnya itu orang yang baik di antara kalian, tapi kebaikannya masih tidak begitu sempurna, tidak begitu banyak, amalnya tidak begitu dirasakan manfaatnya oleh orang itu. Sama seperti perbandingannya antara orang yang berilmu itu, kedudukannya, keunggulannya sama seperti keunggulan Nabi dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian para sahabat. Kemudian di dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa orang yang berilmu itu sama seperti sumber air. Orang yang berilmu itu kalau dibandingkan dengan ahli ibadah, dia di hadis yang lain, kal qamari ala sairil kawakibih, katanya itu. Sama perbandingannya seperti membandingkan antara bulan purnama maksudnya dibandingkan dengan bintang. Ala sairil kawakibih, dibandingkan dengan bintang-bintang. Itu perbandingannya orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah. Kelebihan orang yang berilmu, kalau dalam Al-Quran Allah akan menyebutkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam hadis lain bahwa Rasulullah pun juga memberikan perumpamaan untuk para ahli ilmu ini, orang yang berilmu ini. Orang alim, kata Rasulullah, orang alim seperti mata air, seperti sumber mata air. Sebagai sumber di mana orang bisa mengambil air di situ
sesuai dengan kebutuhannya. Orang alim pun juga demikian, dijadikan sebagai tempat konsultasi, bertanya hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain atau orang yang bertamu kepadanya. Maka sama seperti sumber air, kata Rasulullah. Orang alim pun juga, kata Rasulullah, sama seperti bintang-bintang. Sama seperti bintang-bintang artinya bisa menerangi sebagai petunjuk atau sebagai rambu-rambu bagi terutama bagi orang yang berlayar di tengah lautan. Biasanya dijadikan sebagai tanda di mana arah, karena kita kalau semuanya di tengah tengah lautan tidak akan tahu arah barat timur, nggak tahu. Maka biasanya yang dijadikan sebagai pedoman untuk arah itu melihat dari bintang yang ada di atas langit, dijadikan sebagai sandaran atau sebagai pedoman untuk berlayar. Arahnya mau kemana dijadikan pedoman oleh nelayan. Orang alim seperti bintang-bintang. Kemudian ulama sebagai pewaris para nabi dan orang tua bagi semua orang. Artinya seperti ini. Rasulullah menegaskan bahwa ulama itu adalah penerus perjuangan para nabi. Pewaris para nabi artinya penerus perjuangan para nabi dan menjadi orang tua bagi semua orang. Itu jelas sekali, karena memang keberadaan ulama lah yang kemudian bisa menyampaikan risalah kenabian Rasulullah kepada kita semua. Perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang berharta, menurut Ali bin Abi Thalib pernah ditanyakan. Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai sahabat yang paling cerdas di antara sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Ali bin Abi Thalib diberi julukan oleh Rasulullah sebagai Babul Ilmi. Babul Ilmi, pintunya ilmu. Dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, ana madinatul ilmi. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ana madinatul ilmi, saya adalah kotanya ilmu. Wa aliyu babuha, dan Ali ini adalah pintu gerbangnya, pintu ilmu, pintu ilmu. Beliau pernah ditanya, Ali bin Abi Thalib ini pernah ditanya oleh seorang yang pertanyaannya hanya satu tapi jawabannya sangat banyak. Orang itu bertanya, ya Ali, apa perbedaan antara ilmu dan harta? Kemudian dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, ada 10 jawaban yang kemudian diberikan kepada orang itu oleh Ali. Ilmu, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Sedangkan harta adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Apalagi ya Ali perbedaannya? Dijawab oleh Ali, ilmu akan menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga. Ilmu akan menjaga kita, orang yang berilmu, maka ilmunya itu akan menjaga orang yang berilmu itu. Sedangkan kalau kita punya harta, orang itu punya harta, maka orang itu yang kemudian menjaga harta itu. Kemudian dijawab lagi oleh Ali, perbedaan antara ilmu dan harta, semakin banyak ilmu, semakin banyak orang yang menyayangi dan menghormati.
Sedangkan semakin banyak harta, maka semakin banyak musuh dan orang yang iri. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin dihormati oleh orang lain. Semakin disayangi, semakin dihormati, semakin dihargai oleh orang lain. Tapi kalau orang semakin banyak hartanya, maka ya akan semakin banyak musuhnya. Baik musuh yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Musuh yang dimaksud bisa saja yang kalau yang dikenal saudara atau teman, ingin merebut hartanya dan sebagainya. Yang tidak dikenal para pencuri, perampok. Maka seakan-akan kita diintip oleh para musuh terus kalau punya harta banyak. Kemudian apalagi ya ahli ilmu akan jika diamalkan malah akan semakin bertambah. Sedangkan jika harta jika digunakan akan semakin berkurang. Ini sangat jelas sekali. Ilmu kalau digunakan, ilmu kalau diamalkan. Kita punya ilmu bahasa Inggris seumpamanya. Kita punya ilmu bahasa Inggris kemudian diamalkan, maka semakin lancar bahasa Inggrisnya dan semakin bertambah ilmunya. Kalau harta kalau digunakan, kita punya uang 1 juta, dibelikan ini, dibelikan itu dan semacamnya, maka akan semakin berkurang, malah bisa saja habis. Kemudian pemilik ilmu akan dihormati dan mendapatkan sebutan baik. Sedangkan pemilik harta seringkali dicemooh dan mendapat julukan yang buruk. Kalau yang ahli ilmu diberi sebutan yang baik biasanya. Kemudian kalau yang punya harta, julukannya aneh-aneh. Tapi tidak semua itu. Ilmu tidak ada pencurinya, sedangkan harta banyak pencurinya. Ini jelas sekali. Pemilik ilmu akan diberi syafaat atau pertolongan di hari akhir kelak, sedangkan pemilik harta akan dihisab, diusut asal muasal hartanya. Kalau ilmu hanya satu pertanyaannya, ilmumu digunakan untuk apa? Tapi kalau harta ada 2 pertanyaan kelak di akhirat. Hartamu dapat dari mana, digunakan untuk apa? Ini pertanyaannya sangat berat sekali itu. Kemudian ilmu akan kekal selamanya, sedangkan harta akan habis suatu saat nanti. Ilmu akan kekal jika diajarkan kepada orang lain, maka ilmu yang diajarkan itu diamalkan, dipahami dan diajarkan dan diamalkan oleh orang yang diajari itu, oleh orang yang diajarkan itu, maka walaupun si pengajar ini wafat atau meninggal, sudah tidak ada di dunia lagi, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, yang orang lain itu gunakan untuk kebaikan, maka ilmu itu akan tetap terasa manfaatnya. Tetap akan mengalir kebaikan dari ilmu yang diajarkan itu walaupun dia sudah wafat. Pemilik ilmu akan dijunjung dengan kualitas manusianya, sedangkan pemilik harta akan dijunjung tinggi dengan kualitas hartanya. Kalau pemilik ilmu akan dijunjung karena orangnya, tapi kalau pemilik harta akan dijunjung karena hartanya. Siapa itu? Itu rumahnya yang lantai 5 semuanya. Itu rumah yang kemudian. Itu hartanya yang dibaca. Tapi kalau orang yang ilmu, orangnya yang dibaca. Kemudian terakhir yang ke-10, ilmu itu akan menyinari pemiliknya sehingga hatinya menjadi lembut. Sedangkan harta akan membuat gelap mata pemiliknya. Hati menjadi keras dan hidup tidak tentram. Ilmu semakin melembutkan hati kita, semakin memantapkan keimanan kita, semakin memberikan hidayah untuk melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Tapi sebaliknya harta akan selalu menutup mata, menggelapkan mata pemiliknya sehingga hatinya menjadi keras dan kehidupannya tidak tenang, tidak tentram, tidak damai. Selalu ada berbagai masalah
Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang disebutkan barusan. Oke, terima kasih. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hadis keempat mengenai keutamaan orang yang mengajarkan ilmu, seperti guru, dosen, ustadz dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.